melakukan pengkajian keluarga ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Kalau Ibu sebelumnya, kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Bu Era ya. Dari Bu Era kita langsung saja ya Bu ya. Yang pertama itu Ibu untuk nama kepala keluarganya itu atas nama siapa? Marjoni, Bapak Marjoni ya. Umur Bapak berapa Ibu? 50 tahun ya. Untuk alamat Ibu di sini, alamat rumah ini, alamat Jalan Batavia. Jalan Batavia nomor 10B. Pendidikan terakhir Bapak itu SMP. SMP ya. Pekerjaan Bapak saat ini Bu? Guru. Kalau untuk itunya Bu, sukunya? Suku Liang. Ya. Berat badan Bapak kira-kira berapa Ibu? Nggak tahu. Hah? Kalau untuk tinggi badannya Bu? Enggak ada. 156 lah. Ya. Kalau untuk nama Ibu tadi Ibu Erawati ya Bu ya? Iya, Erawati. Umur Ibu 43. Alamat Ibu sama ya? Sama. Pak ya? Kalau pendidikan terakhir Ibu apa? Sipil tapi senawiyahnya MTSN ya? Sama Ibu. Pekerjaan Ibu saat ini rumah tangga. kalau untuk berat badan Ibu Berat ya kemarin 52. Sekarang nggak tahu. kalau untuk tinggi badannya Bu, Tinggi badan nggak tahu warna ukur kan. kira 150 anak Bu. Yang kemarin tidak ya. Suku Ibu Bu, Sekumbang. Ibu sama Bapak ada berapa anak? Tiga. Anak yang pertama Rizka. Rizka. Berapa umurnya sekarang? 20. Pendidikan terakhir Rizka ini Bu? SMK 9. SMK. Sekarang kuliah atau bekerja? Untuk anak yang kedua namanya siapa? Serli. Umurnya 16. Itu yang kemarin 16 kan? Masih sekolah ya Bu? Yang SMK 9 tuh. Ini pelajar ya Bu ya? Iya. Kelas 2 sekarang. Anak yang ketiga Sidi. Umur 8 tahun. Berarti SD baru Ibu ya? Iya. Di kelas 3 sekarang. Itu Bu, untuk sosial keluarganya, kalau dari keluarga Bapak, orang tuanya masih ada atau tidak? Keduanya. Bapak ini berapa orang saudara? 8. Yang cowok ada berapa? 6. Ceweknya? Bapak anak ke? 4. Kalau untuk orang tua dari Ibu masih ada kan? Ibu anak ke? Berapa orang jumlahnya Bu? Bersaudara? 4. Cewek ada 2 cewek, 3 cewek, 1. Untuk keluhan penyakitnya Ibu, kalau dari Bapak enggak ada. Kalau dari Ibu? Dari itu yang kemarin tapi 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Kalau dari keluarga Ibu, dari ayah atau Ibu ada yang menderita penyakit hipertensi atau penyakit gula gitu? Enggak, bilang. Kalau dari keluarga Bapak juga nggak ada Ibu ya?
Enggak ada. Hmm, kalau untuk air minumnya ibu tuh air galon sumur sumur bor. Sekarang itu bu denah rumahnya di sini kan ada ruang tamu. Berapa kamar ibu? Dua. Kamar mandinya ya satu ya. Untuk jendelanya ibu ada dua ya. Untuk ventilasinya 7. Baiklah ibu, tadi kan sudah dijelaskan juga denah rumahnya ya bu ya. Sekarang Pepi ingin pemeriksaan fisik pada ibu. Kita ukur dulu tekanan darah ibu dulu ya. Untuk tekanan darah ibu itu normal ya bu ya, 110/80. Baiklah ibu, tadi kita sudah selesai melakukan pemeriksaan fisik ya bu ya. Tadi ibu mengatakan ibu memiliki riwayat diabetes mellitus. Apakah diabetes mellitus ibu sering kambuh? Ya. Berarti ibu sudah dari 4 tahun yang lalu ya bu ya. Baik ibu. Tadi ibu mengatakan penyakit diabetes mellitus. Sebelumnya ibu tahu tidak apa yang dimaksud dengan diabetes mellitus? Di sini Fevi akan menjelaskan tentang apa itu diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyakit kronis dengan kadar gula darah yang berada di atas normal akibat ketidakmampuan tubuh memproduksi insulin atau fungsi insulin terganggu. Nah, kapan dikatakan diabetes mellitus? Ketika gula darah sewaktu lebih dari 200. Nah, di sini juga Fevi akan menjelaskan faktor risiko penderita diabetes mellitus. Yang pertama, tidak dapat diubah.
itu usia lebih dari 40 tahun atau dari riwayat keluarga. Sebenarnya yang dapat diubah itu obesitas atau kegemukan, misalnya ada hipertensi, kurang aktivitas fisik, lalu ada diet yang tidak seimbang. Selanjutnya masuk tanda dan gejala. Yang pertama itu tanda gejalanya Bu, ada sering kencing, rasa haus berlebihan yang seperti Ibu bilang tadi, rasa lapar berlebihan, pandangan kabur, mudah lelah. Ibu mudah lelah tadi kan, kadar gula tinggi, luka lambat sembuh, berat badan bisa turun drastis ya Bu ya. Nah, sekarang ada bahaya DM yang tidak terkontrol. Yang pertama itu hipoglikemi, itu kadar dimana kadar gula darah kurang dari 70. Sedangkan hiperglikemi itu kadar gula darah lebih dari 300. Nah, di sini saya ada leaflet. Ibu bisa baca-baca bagaimana cara apa itu penyebab diabetes mellitus dan bagaimana cara mencegah diabetes mellitus ya Bu ya. Saya baca-baca. Baik Ibu, sekarang kita masuk ke tahap scoring ya Bu ya. Kan tadi sudah Vivi jelaskan bagaimana penyebab, cara mengatasi. Ibu tahu tidak jika diabetes mellitus ini tidak ditangani secara cepat, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi Ibu tahu? Nah, jika tidak Ibu atasi dengan cepat, itu akan menyebabkan komplikasi ya Bu ya, seperti luka Ibu lambat untuk sembuh. Selanjutnya Ibu kan tadi Vivi sudah jelaskan bagaimana cara mencegahnya, itu dengan menjaga pola makan, berubah gaya hidup ya Bu ya. Kemungkinan bisa tidak Ibu menerapkan di keluarga Ibu, misalnya menjaga makanan yang lebih sehat, seperti tidak memakan makanan yang pedas, asam, yang terlalu berlebihan gitu Bu. Bisa Bu ya. Kemungkinan Bu, kan tadi juga Ibu sudah tahu bagaimana cara mencegahnya kan Bu. Bisa tidak Ibu menerapkan kepada anak-anak Ibu atau ke keluarga Ibu yang lain untuk bagaimana cara mencegah, mengasih tahu bagaimana cara mencegah yang sudah Vivi jelaskan tadi Bu ya. Bisa Ibu lakukan. Kan tadi Ibu mengatakan kadar gula darah Ibu itu sering tinggi dan tidak turun-turun ya Bu ya. Di sini Vivi ada sedikit terapi non farmakologi yang bisa menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes. Di sini ada jurnalnya Ibu terkait pengaruh pemberian saripati bengkuang terhadap kadar glukosa darah pada penderita diabetes ya Bu ya. Nah, di sini Ibu kita membutuhkan cukup 1 atau 2 buah bengkoang, lalu kita kupas, lalu kita cuci dan lakukan proses di blender ya Bu ya. Setelah itu Ibu minum saripati bengkoang tersebut diberikan cukup 1 kali per hari dengan dosis 250 gram atau 150 mili ya Bu ya per hari, yang diberikan selama 7 hari Bu. Di sini dalam jurnal ini sudah dibuktikan bahwa adanya pengaruh saripati bengkuang ini terhadap penurunan kadar glukosa darah pada penderita diabetes mellitus ya. Nah, ini kan jurnalnya bisa Ibu pegang, bisa dibaca-baca. Baik Ibu, mungkin sekian dulu pengkajian kita hari ini ya Bu ya. Terima kasih banyak atas waktu yang telah Ibu berikan dan kesempatan Vivi di sini untuk melakukan pengkajian pada keluarga Ibu. Mohon maaf